Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya menjelang maghrib. Ini tadi ada satu cerita ya, lucu juga ya. Kebetulan ada asosiasi mengadakan mau mengadakan bakti sosial KAM ya di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya. Kemudian mengundang peserta didik saya yang ada di Tasikmalaya ya. Datanglah peserta didik saya. Kemudian karena peserta didik saya itu termasuk tergolong orang baru, ditanyain, belajar di mana? Oh, saya belajar di Singowandi. Langsung si Ustadz ngomong, Singowandi itu sesat. Nah, sesatnya itu di mana? Ya. Apa karena pelajaran Singowandi itu tidak sama? Ya, beda dengan pelajaran dengan asosiasi di luar sana, terus dia mengatakan sesat. Ini adalah terapi, pengobatan. Kalau akidah mungkin ada yang sesat ya. Kalau akidah itu ada yang sesat. Tapi kalau pengobatan, targetnya pasiennya sembuh, sesatnya di mana? Dan kebanyakan pasien itu sembuh. Lo karena nggak ada titik larangan. Lah saya tanya, kalau ada titik larangan, yang melarang itu siapa? Asosiasi apa Kanjeng Nabi? Karena bekam ini adalah milik Kanjeng Nabi. Bekam itu adalah ilmu Kanjeng Nabi. Tentu saja kalau ada titik larangan, itu tentunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad yang melarang. Dan itu pasti ada hadisnya. Ditanya hadisnya, nggak tahu, ngatakan orang sesat. Lah ini kan lucu. Nah, walhasil selanjutnya ternyata dari asosiasi yang mau mengadakan bakti sosial tadi di pondok pesantren, ternyata dia tidak bakti sosial, justru malah menawarkan obat-obatan kepada pasien dan alat-alat terapi. Akhirnya yang menangani pasiennya peserta didik saya, Mbak Titin, mamanya Samson dari Tasikmalaya. Lah ini sesatnya tuh di mana? Yang sesat itu adalah orang yang mempelajari ilmunya bekam tapi tidak 100% mengamalkan apa yang diberikan Kanjeng Nabi, justru menambah-nambahi dengan ilmu-ilmu lain, itu yang sesat ya. Lah kalau Singowandi justru nggak nambah-nambahin, apa adanya yang diajarkan Kanjeng Nabi. Herves dibekam dikatain sesat. Bisul dibekam dikatain sesat. Lipatan lutut dikatain sesat. Dibekam dikatain sesat. Lah orangnya sembuh. Ya, orangnya pada sembuh. Jadi yang sesat itu adalah yang tidak mengikut Kanjeng Nabi, ya, yang tidak mengikut Kanjeng Nabi. Lah sekarang dulu saja saya mau posting di FB tentang bekam yang mengeluarkan darah, dihajar kiri kanan. Sekarang semua ikut posting. Dari asosiasi yang terbesar di Indonesia pun dulu menyerang saya, tidak boleh diposting. Sekarang ikut posting. Saya komplain, Tat, kenapa sekarang kok posting? Oh, ini masih ada batasan-batasannya. Dengan enaknya sendiri. Kalau saya tidak boleh ya tidak boleh. Itu kalau saya, ya. Sekarang dulu mana ada siaran langsung di FB tentang bekam, hanya Singowandi. Sekarang ikut siaran langsung. Ya ini yang sesat itu yang mana? Makanya jangan mudah menyesatkan orang. Sebetulnya Anda itu kalah saing, ya. Anda kalah market, kalah pasaran, kalah pemasaran, ya. Terus ngatain sesat, orangnya biar down. Saya nggak down. Saya dikatain orang, saya makin maju. Dan saya buktikan. Banyak sekali live saya di FB ya. Mana ada asosiasi lain berani live sama kayak Singowandi. Yang Singowandi dikatakan sesat ya. Ya tolonglah. Kalau memang itu yang disampaikan orang lain itu adalah membawa kebaikan. Kalau saya ikuti, justru orang itu saya kejar. Saya gali pengalamannya, saya gali ilmunya, tidak saya musuhi. Lah kebanyakan personil yang dari luar itu enggak cocok sama dia, enggak sama dia, teknisnya dimusuhin. Nah inilah akhirnya sekarang mau posting malu karena dulu ngatain Singowandi.
Nanti kena undang-undang gini ya, kena undang-undang apa? Ini dakwah siapa yang ngatur undang-undangnya? Kalau dakwah itu kan ilmunya Rasulullah, kenapa takut dengan manusia? Ya. Dan sekarang terbukti, Singowanti makin berkembang, Singowanti makin banyak. Lah yang mengatakan sesat-sesat sampai sekarang pun nggak ada nongol. Baru nongol, dulu saya bekam Herves. Langsung saya dihajar habis-habisan sebelum saya mendirikan Singowanti. Ya. Herves tidak boleh dibekam karena gini, nggak tahulah alasan mereka apa. Sekarang dia di YouTube-nya bekam Herves. Lah ini kan lucu, ya. Bekam bisul nggak boleh, saya dikomplain di FB. Sekarang YouTube dia bekam bisul. Nah, inilah ya. Makanya jadi orang itu terimalah masukan dari orang lain. Sekali masukannya itu masuk akal, masukannya itu ada dasarnya. Lah kalau saya masukkan ini tidak boleh dibekam, ini tidak boleh dibekam, saya tidak mau terima karena dia tidak punya dasar. Katakanlah di bawah telinga dibekam, tidak boleh dibekam karena ada kelenjar getah bening. Itu kan alasan medis. Yang saya tanyakan dasar hadisnya. Karena bekam itu berdasarkan hadis, bukan berdasarkan medis. Jadi kalau ada titik larangan, saya ingin tahu hadisnya yang mana. Nah itu baru saya ngikut. Bukan saya tolak. Kalau ada hadisnya, pasti saya ngikut. Ya, ini kalau soal titik per titik loh. Beda kalau soal prakteknya. Kalau prakteknya itu beda, hadisnya beda lagi. Ya, jadi antara praktek dan penerapan titik itu hadisnya beda-beda. Saya punya dasar. Cuman saya hadis tidak mau saya mengungkapkan secara umum. Karena apa? Karena saya bukan ahli hadis. Yang penting saya paham. Dan itu yang saya ajarkan kepada peserta didik saya. Ya. Kalau nurutin panjenengan semuanya tidak boleh, ini titik larangan, titik larangan, titik larangan. Akhirnya ya macet. Di luar sana banyak penterapis-penterapis yang setelah pulang dari ikut pelatihan bawa sertifikat dengan bangga senyum-senyum sampai rumah, sertifikatnya kasih figura bagus-bagus, taruh di dinding, pasien nggak ada. Karena apa? Mereka itu ketakutan karena banyaknya titik larangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Belum lagi ada hari larangan. Kapan Kanjeng Nabi terus hitung-hitung tentang hari itu kapan? Nah, dasarnya itu harus jelas ya. Harus jelas dasarnya itu. Jangan dikatakan, oh ini nggak boleh nganut. Ini nggak boleh nganut. Kalau saya dikatakan, guru saya mengatakan, ini jangan dibekam ya. Saya tanya, kenapa guru nggak boleh dibekam? Ini karena gini-gini. Dasar hadisnya mana guru? Nah gitu. Jangan langsung ditentang. Anda diajari sesuatu yang salah. Anda dibodohi dengan ilmu-ilmu yang disembunyikan. Kemudian Anda sudah ngoreksi orang lain. Lah ini kesalahan Anda. Nah kalau di Singowanti saya berikan los ilmunya semuanya. Tetap gratis ya. Tetap gratis. Nah. Kalau bakti sosial juga gitu, Singowanti kalau mengadakan bakti sosial dimanapun itu berada bakti sosial. Singowanti tidak menawarkan produk, tidak menawarkan apapun, cukup orang yang sakit itu datang. Tisu apa semua itu ikut Singowanti. Ya, itu bakti sosialnya Singowanti di mana-mana itu ya. Kalau Singowanti yang bakti sosial tidak akan menghitung uang. Biar dihitung sendiri oleh Allah uang akhirat nanti. Ya. Dan Singowanti membuka lebar kerjasama. Siapa yang mau mengajak bakti sosial monggo, pondok pesantren, asosiasi, ya, lembaga-lembaga, monggo dipersilahkan ngomong sama saya. Anda di daerah mana mau mengadakan bakti sosial di daerah mana? Akan saya kerahkan tenaganya Singowanti di daerah-daerah. Kalau dekat saya langsung datang ke situ. Seperti kemarin di Kewangen itu ya. Saya datang ke sana. Alhamdulillah sampai malam. Jadi Singowanti kalau bakti sosial tidak pernah menghitung uang, tidak pernah menjual produk. Singowanti tidak menjual produk, tidak menjual ilmu, semuanya gratis ya. Semuanya gratis. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya, yang di Tasikmalaya yang mengatakan saya itu sesat ya, yang mengatakan Singowanti sesat. Tunjukkan, jangan ngomong sesat saja, tunjukkan dasar hadisnya kalau Anda itu benar, gitu loh. Ya.
Mengatakan titik ini salah, saya suruh cari hadisnya, nggak tahu, terus ngatain sesat. Banyak sekali ya. Makanya sekarang saya kalau posting tuh jarang yang komen. Karena apa? Saya punya bukti-bukti video-video kebenarannya, video-video kesembuhannya. Kalau dulu belum tahu saya memang banyak yang japri, banyak yang menghantam lewat inbox, lewat apa. Nah sekarang waktunya orang banyak posting-posting, dia mau posting malu. Karena dulu kowar-kowar tidak boleh DFB menampilkan bekam yang mengeluarkan darah. Ya lucu, ilmunya Kanjeng Nabi kok disembunyikan, justru mengagung-agungkan TCM. Ya itu yang sesat. Ya. Ilmunya Kanjeng Nabi tidak dikibarkan, ilmunya TCM dikibarkan, itu yang sesat, bukan saya. Kalau saya TCM no. Kalau ada anak peserta didik saya mengamalkan TCM, ketahuan saya, langsung saya buang. Ya, langsung saya buang. Nggak perlu lama. Saya nggak peduli itu sudah senior atau apa, masih junior, saya nggak peduli. Pokoknya mengamalkan bekam yang bukan ilmunya Kanjeng Nabi, langsung tak buang, itu bukan Singowande. Ya, jadi harap diketahui ya untuk teman-teman semuanya, khususnya ahli terapi bekam Singowande. Kalau ada orang yang mengatakan ini nggak boleh, ini titik larangan, tanyakan hadisnya mana. Hadis yang melarang itu mana? Tanyakan seperti itu. Jadi harus jelas dasarnya. Demikian, semoga ahli terapi bekam Singowande tetap tatak, yakin, dan ikhlas. Kalau masih kurang puas yang mengatakan sesat, temuin saya, ya, temuin saya, Bung Samsul Bekam Troloyo Mojokerto ya, yang mengatakan Singowande sesat, boleh temuin, ya, saya selalu standby di sana ya. Nah, nanti kita sharing, kita saling adu argumentasi, saling adu bukti, ya. Jadi biar tidak ngata-ngatain orang tanpa dasar di medsos atau di kalayak rame. Biar orang itu tidak keliru pemahaman. Jadi bekam itu satu berdasarkan hadis, bukan berdasar medis. Medis ya biar dipakai medis, ilmunya medis. Nah bekam ini adalah ilmu langsung diberi oleh Allah kok kadek medis ngatur bekam. Lah ini yang salahkan di situ. Demikian, moga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.